menjadi diri yang baru dengan segala semangat yang ada, perlu adanya mapping. Mapping adalah memetakan atau membuat peta gagasan menuju langkah-langkah yang kita upayakan. Nah, proses ini akan memberikan banyak manfaat untuk kita, yang antaranya yang pertama nih, menjadi dasar sebelum melangkah. Jadi punya modal dasar sebelum kita melangkah. Mapping bisa dikatakan sebagai starting point. Ada ide dan gagasan yang memenuhi angan saat kalian membayangkan cita-cita kalian akan terwujud. Kalian membayangkan masa yang paling akhir atau masa yang jauh, yakni terwujudnya cita-cita besar gitu. Lalu kalian akan membayangkan waktu berjalan mundur sehingga kalian seolah-olah melihat apa yang terjadi sebelum cita-cita kalian benar-benar tercapai. Yang kedua, memiliki kejelasan apa yang harus dilakukan. Semakin jelas cita-cita kalian, maka harus memiliki semakin jelas pula langkah kalian. Mari biasakan agar kita selalu detail dalam merencanakan langkah. Apa bentuk langkahnya, bagaimana caranya, di mana melakukannya, kapan, dan sasaran utamanya apa, harus benar-benar kita tahu. Bukan sekedar merencanakan, tetapi masih secara umum gitu. Sehingga saat langkah tersebut telah dimulai, saat itu pula kalian menyadari bahwa masih ada yang kurang atau bahwa kalian terlalu mempermudah rencana kalian pada mapping. Tidak boleh kita seperti itu. Jadi yang ketiga nih, mapping adalah analisis kegagalan yang dituliskan. Dengan melakukan mapping, kita bisa menganalisis kegagalan kita secara realistis dan syarat manfaat. Kita akan menyadari bahwa setiap kegagalan memiliki potensi besar untuk perubahan selanjutnya. Kita pun akan memahami bahwa setiap orang pasti akan mengalami berbagai macam episode kegagalan, meski dengan wujud yang berbeda. Agar memiliki skala prioritas, orang pasti akan mengalami berbagai macam episode kegagalan lah. Jadi meski dengan wujud yang berbeda gitu. Yang keempat, agar memiliki skala prioritas dalam melangkah. Setelah memetakan diri, mengenali dan memahami, maka selanjutnya dapat dibuat skala prioritas. Saat mengenali siapa diri kita, kita sadar apa saja kelebihan dan kekurangannya. Maka dengan begitu lebih mudah, memudahkan kita untuk melangkah gitu. Hal yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan kelebihan kita, alangkah lebih baiknya jika kita menjadi prioritas yang utama. Demikian juga terhadap hal yang dekat dengan kelemahan kita, lebih baik untuk menempatkannya di urutan bawah gitu. Jika kita melangkah sesuai dengan kelebihan kita dulu, hal tersebut akan mempercepat langkah, mengefisienkan waktu, dan membuat bayangan cita-cita terwujud semakin dekat dipandang. Nah, yang kelima, agar selalu mendaya gunakan potensi yang dimiliki. Dengan adanya mapping, seseorang akan berusaha memaksimalkan segala potensi yang dimiliki demi kemajuan dirinya dan demi terwujudnya cita-cita. Dia akan mengadukan antara pikiran, ucapan, perbuatan, dan kebiasaan fisiknya menjadi sebuah perpaduan yang saling mendukung satu sama lain. Jadi sehingga segala potensi terus terarah gitu, dan dia pun makin bersinar. Nah, yang keenam nih, untuk mendahsyatkan diri. Semakin orang mengenal dirinya, semakin ia akan mengenal Tuhannya. Dan semakin ia mengenali kebenaran dan kebaikan, maka ia akan mengenali ahlinya, lalu ia akan berusaha membiasakannya. Itulah gunanya adanya mapping gitu. Seseorang akan mendahsyatkan dirinya dengan segala potensi yang Tuhan berikan gitu. Sama sekali ia tidak akan melewatkan satu potensi pun saat melihat peluang melakukan kebaikan terbentang luas. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, untuk mengoreksi kesalahan diri. Setelah semua tahap dijalani, akan terlihat masalah di beberapa sisi, sehingga mudah untuk melakukan perbaikan gitu. Atas semua kerja yang dilakukan dan untuk menuju cita-cita berikutnya, seseorang akan mudah melakukan siasat karena beberapa kesalahan di masa sebelumnya telah diketahui gitu. Maka saatnya ia untuk lebih waspada. Bangunlah kepercayaan diri atas lahirnya diri kalian yang baru. Bersemangatlah meraih apa yang kalian impikan dengan melakukan mapping sebagai starting point. Tetaplah bersabar dan lakukan dengan sepenuh hati agar yang dicari benar-benar terjadi dan mampu dirasakan sampai ke hati. Tetap semangat, tetap sehat.